frekuensi RFG-nya full. Namun noise ya. Nah, ini saya aktifkan DSP-nya, atasnya ya. Halo teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya ingin kembali sharing dengan teman-teman semua, masih tetap tentang radio komunikasi. Dan yang saya akan sharing adalah radio ini. Oke, kondisinya masih oke, di bawahnya juga, di belakangnya juga masih oke, ya. Di sampingnya juga masih oke, ya. Kita lihat masih ada segel di sini, oke. Ketika saya sebutkan merek radio dan model radio yang saya pakai, tidak sedikit yang mereka bertanya, artinya apa? Artinya radio ini boleh dikatakan populasinya sedikit. Radio ini diproduksi pertama sekali dirilis pada tahun 1998. Kita lihat, inilah radio Kenwood TS570 Delta. Jadi pada tahun 1998 pertama kali dirilis, itu Kenwood mengeluarkan dua seri, ya, yaitu 570 Delta dan 570 Sierra. Perbedaannya, 570 Delta seperti yang ini itu hanya di high frequency tanpa ada 6 meter band. Sedangkan 570 Sierra itu selain high frequency standar amatir radio, juga ada tambahan 6 meter band. Itu perbedaannya. Baik, kita akan lihat radio ini apa saja. Jadi kenapa saya sharing dengan teman-teman? Karena radio ini termasuk radio yang populasinya sedikit. Nah teman-teman, ini radio Kenwood TS570 Delta ini, kalau kita bicara tentang kelas produknya dari radio TS570 ini, yaitu berada di mid level. Artinya kita bisa melihat satu produk itu dari entry level, mid level, dan high end. Yang ini kita bisa masukkan ke mid level. Namun ini juga didesain adalah untuk base station, jadi bukan untuk mobile. Ini ukurannya adalah 27 x 27 cm, ya, tingginya 10 cm. Beratnya adalah 6,8 kg, di mana itu di dalamnya tidak ada internal power supply. Jadi Kenwood TS570 series ini diklaim oleh Kenwood, yaitu hasil dari para engineer-nya, para ahli dari Kenwood, dengan menamakan adalah Intelligent Digital Enhanced Communication System. Di sini beberapa fitur yang ada. Salah satunya adalah pertama, dia menggunakan display, ya, yang memanjang di sini. Kemudian radio ini juga ada keypadnya, ya, untuk mengoperasikan beberapa fungsi, namun tidak serumit yang ada di radio lain. Radio ini dibikin dengan user friendly untuk mengoperasikannya. Karena banyak radio sekarang dengan sistem digital, itu kita kalau merubah fungsi-fungsi ini, kita harus berpindah ke beberapa masuk step-step menu yang mungkin untuk beberapa kalangan masih cukup membingungkan. Namun radio ini di samping menggunakan sistem menu yang ada, namun sederhana, karena di sini ada keypad dulu, baru nanti masuk ke detail menu yang diinginkan. Nanti kita akan coba radio ini
untuk dioperasikan sehingga kita memahami betul fitur yang ada ya. Jadi ini cukup kelihatan adalah sebagai radio modern ya, dan ini berada di kelas mid level. Oke, kita coba sekarang lihat apa saja yang ada di radio ini. Yang pertama adalah keypad ini adalah untuk beberapa fungsi ya. Kemudian ini juga ada keypad lagi untuk beberapa fungsi, dan yang lain-lainnya adalah menggunakan seperti selektor ataupun potensio seperti ini. Di sini ada fitur juga digital signal processing yang bisa untuk mengatasi penerimaan sinyal yang lemah, juga interference ya, kondisi QRM atau QRN, juga untuk memperbaiki kualitas audio penerimaan ya. Nanti kita akan lihatkan pada teman-teman semua bagaimana fungsi daripada DSP dan juga fungsi dari yang lainnya. Di depannya panel-panel seperti ini ada panel mikrofon, ini untuk phones ya. Kemudian untuk on off-nya di sini ya. Ini untuk mengaktifkan DSP ya. Ini untuk read, dan ini adalah untuk RF gain ya. Ini untuk audionya yang bagian luar nih, yang ini untuk RF gain. Kemudian ini adalah untuk square ya. Nah, coba kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakang ini ada untuk ke antena, konektor antena ada dua. Jadi antena 1, antena 2. Ini digunakan, let's say misalnya kita menggunakan dua antena. Yang satu untuk antena 40 meter band dan 80, yang satu misalnya untuk ke 15 meter band. Jadi bisa di switch dengan di menu yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah untuk dihubungkan dengan komputer untuk komunikasi data ya. Ini untuk carrier-nya ada dua ya. Ada carrier yang biasa, ada untuk sistem pedal. Sementara ini bisa dihubungkan untuk ke auxiliary atau dihubungkan ke peralatan lain ya. Dan ini untuk remote ini dihubungkan dengan linear amplifier ya, untuk booster. Yang ini adalah untuk eksternal antena tuner. Di dalam radio ini sendiri sudah ada internal antena tuner ya, tapi kalau kita menggunakan eksternal antena tuner, ini bisa digunakan dihubungkan ke sini. Dan ini adalah pendingin ya, kipasnya juga cukup halus suaranya ya. Ini dengan heatsink di sini, dan di dalamnya ada kipas ya. Itu untuk sistem connection di belakang. Salah satu juga di sini bisa dihubungkan ke extra speaker ya. Ini untuk extra speaker. Itulah bagian belakangnya. Di sampingnya ini ada untuk kita membawa ya, pegangan. Ini beratnya 6,8, jadi cukup pakai ini saja. Dan kondisi radio ini masih disegel ya, masih kondisi oke. Baik, kita akan coba sekarang bagaimana untuk mengoperasikan dari Kenwood TS570 Delta. Nah, untuk supply tegangannya ini masuk ke konektor ini ya. Ini untuk DC cord-nya. Oke teman-teman, kita akan coba radio ini. Yang pertama saya akan on-kan ini di sini ya untuk powernya. Dan apa yang muncul di display-nya yang pertama adalah hello. Kemudian saya ini operasikan di 7 MHz ya. Oke, itu DSP-nya. Kemudian yang lainnya adalah mengenai antena ya. Jadi antena ini ada antena 1, antena 2 dipakai. Ini bisa digunakan di sini. Kita pijit ini ya. Pijit antena, oke. Di sini sekarang yang mau berpindahnya adalah antena 1 atau antena 2-nya, itu bisa dilihat di sini. Nah, itu antena
1. Nah, ini antena 2. Jadi tinggal dipijit ini, kita lihat di sini ya. Saya kebetulan menggunakan di belakangnya adalah untuk konektor antena 1 ya. Kita lihat. Oke, jadi mudah sekali. Kemudian sekarang untuk mic gain ya. Ini di sini ada mic ya. Kita tinggal pijit mic ini, berapa sensitivitasnya, yaitu di sini ya, dengan memutar dari ini ya, ini akan berubah. Oke ya, sekali lagi saya putar ini, lihat itu 72, 70, 65. Nah, ini diputar sini. Jadi ini betul-betul user friendly ya. Jadi kalau kita ingin rubah mikrofon, tinggal langsung lari ke sini, di keypad ini mic, dan diputar di sini. Jadi tidak melalui menu lagi, tidak melalui menu yang rumit, tinggal ini putar saja ya. Sekarang kalau kita misalnya akan setting power output seperti di sini. Ini ada PWR power. Tinggal pijit power. Nah, kembali ke sini. Nah, ini ada muncul PWR 10. Berarti 10 watt. Saya rubahnya lagi di sini lagi. Oke. Kita naikkan misalnya 15, 40 sampai paling tinggi berapa, dan radio ini paling tinggi ada powernya 100 watt ya, kita bisa lihat di sini. Jadi betul-betul sekali lagi ini user friendly ya, tidak dari menu ke menu, tapi dari keypad ya, dari keypad langsung ke untuk selektor ini ya, mudah sekali. Kemudian sekarang dari mode-nya ya, misalnya kita dari mode lower sideband, ini di sini. Mode lower sideband yang ini ya. Kita ingin rubah, kita tinggal lihat aja di sini ke upper sideband. Nah, pindah ke upper sideband. Oke. Pindah ke lower sideband. Sekarang bagaimana kalau CW? Tinggal dipilih yang ini saja. Ini untuk CW atau FSK ya. Untuk komunikasi data. Nah, sekarang juga untuk mode AM atau FM di sini juga ya. Kita lihat langsung ke FM atau ke AM. Jadi betul-betul sekali lagi ini, walaupun ini teknologinya digital dengan sistem keypad ini sangat user friendly. Ini main knob untuk memindahkan frekuensinya. Oke teman-teman, sekarang saya akan jelaskan tentang fungsi DSP atau Digital Signal Processing di radio Kenwood TS570 Delta ini. Yang pertama kita lihat ini RF gain seperti juga di radio-radio lain adalah untuk memperkuat sinyal penerimaan. Nah sekarang adalah tentang DSP-nya. DSP-nya ini ada tengah ini ya. Ini salah satu fungsi adalah untuk menekan noise ya, QRM. Nah, seperti ini kita ingin tekan supaya noise-nya sedikit. Nah, clear sekarang ya, lebih bagus. Jadi noise atau QRM itu berkurang. Sekarang yang ini adalah untuk menekan audio nada tinggi ataupun audio nada rendahnya. Contohnya ini saya akan perkuat adalah nada tingginya ya, low-nya kurang. Sementara kalau ini adalah untuk memperkuat nada low-nya atau memotong nada tingginya dari audio station yang kita terima. Nah, kita terasa di sini bagaimana dia lebih low. Nah, ya. Ini tinggi. Oke. Jadi di mana kita yang sesuai menurut kita, yang didengarnya lebih nyaman. Oke. Jadi sekali lagi kalau DSP ini adalah untuk menekan noise ya, QRM. Nah ini tekan. Oke. Nah itulah fungsi daripada DSP di Kenwood TS570 Delta ini. Nah teman-teman, untuk fitur lainnya ini di sini ada speech processor. Jadi ini adalah untuk memperbesar level fluktuasi suara kita saat kita berbicara ya. Kemudian ini ada preamp. Preamp ini adalah untuk mengatur range daripada frekuensi penerimaan ya. Jadi untuk menekan interference baiknya preamp ini adalah di off. Berikutnya adalah NB. NB ini adalah seperti di radio lain adalah noise blanker. Ini adalah untuk
mengurangi interference dari pulse seperti misalnya dari pengapian mobil ya. Yang menarik di radio ini juga, ini ada equalizer dari internal radionya sendiri. Jadi dengan masuk ke salah satu menu, kita akan sampai kepada setting untuk equalizer seperti di sini ya, terlihat equalizer. Ini ada 3 kategori. Ada PF, PF ini untuk ke medium. Kalau kita ini rubah menjadi HB, itu adalah untuk meningkatkan frekuensi tingginya atau treble-nya. Kalau di sini di set menjadi BB, itu berarti adalah untuk menambah low-nya, artinya lebih bass dari suara kita ya. Nah teman-teman, salah satu yang menarik dari radio ini yaitu menggunakan display yang memanjang seperti ini, di mana display ini memuat semua informasi setting yang kita lakukan atas fitur-fitur yang ada. Seperti ini kita aktifkan preamp ya, langsung kita lihat di sini preampnya ada. Kita aktifkan prosesornya, oke, ada ya. Jadi ini menggunakan display yang sangat panjang dan memuat semua informasi setting yang kita gunakan. Oke teman-teman, usai sudah saya mereview high frequency transceiver Kenwood TS570 Delta. Masih dengan saya di sini, Momones Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi 73. Bye bye.